Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 5 DPR RI yang mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Balai guna mempercepat pemerataan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan segera melaksanakan rencana pengembangan pelabuhan di Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan peninjauan langsung ke lokasi dan cetak biru rencana pengembangan pelabuhan penumpang dan kargo di Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi 5 Muhyiddin Muhammad Said selaku Ketua Rombongan Kunjungan Spesifik ke Sumatera Utara mengatakan lokasi Pelabuhan Tanjung Balai merupakan lokasi yang strategis di kawasan Asia Tenggara dan untuk itu pemerintah harus dapat memanfaatkan dan mengembangkannya secara maksimal. Jarak antara Malaysia dengan Tanjung Balai ini relatif sangat singkat dan di sini nanti diupayakan bisa menjadi pintu masuk turis-turis dari Singapura untuk masuk di Danau Toba. Oleh karena itu, dari Pelindo 1 sudah melakukan persiapan-persiapan untuk mengembangkan pelabuhan ini nanti menjadi salah satu pelabuhan pariwisata menerima arus-arus penumpang atau pariwisata yang datangnya dari Malaysia. Anggota Komisi 5 DPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Utara Anton Sihombing mengatakan rencana peningkatan pelabuhan di Kota Tanjung Balai ini dikarenakan pelabuhan yang ada sekarang sudah tidak layak dan tidak representatif lagi untuk mendukung kegiatan kelautan. Anton menjelaskan Kota Tanjung Balai merupakan salah satu kota penting di Provinsi Sumatera Utara. Ia berharap rencana peningkatan pelabuhan ini nantinya bisa mengangkat perekonomian Tanjung Balai yang selama ini hanya mengandalkan sektor kelautan. Di samping itu juga pengadaan kapal-kapal kecil untuk penghubung di sini. Kalau ini kan Airut punya, ya, yang perlu itu punya Pemda juga untuk pariwisata. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menolak pabrik gula Gondang Baru ditutup. Komisi 6 DPR RI menolak rencana pemerintah menggabungkan pabrik gula Gondang Baru di Klaten, Jawa Tengah dengan 5 pabrik gula lainnya, apalagi menutup pabrik gula tersebut. Dengan alasan produksi pabrik gula Gondang Baru terus menurun karena kesulitan pasokan tebu. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui usai peninjauan dan melakukan pertemuan dengan Direksi PTPN 9 dan pihak pabrik gula Gondang Baru di Klaten, Jawa Tengah, anggota Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan alasan kesulitan bahan baku karena lahan terus berkurang. Terbantahkan pasal pemerintah Kabupaten Klaten menyatakan memiliki banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk menanam tebu. Menurutnya, pabrik gula Gondang Baru justru harus diberdayakan dengan maksimal, baik di sisi on-farm dengan lahan, bibit, dan pupuk yang berkualitas baik, maupun off-farm dengan merevitalisasi pabrik, karena pabrik gula ini bisa memproduksi hingga 600.000 ton gula konsumsi. Kalau memang ada kerjasama yang memang bisa dibicarakan dengan pihak Pemda, kalau sekedar cari 5.000 hektar, 6.000 hektar, nggak terlalu sulit di Klaten ini. Karena memang lahannya lahan pertanian, lahan perkebunan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Srikarti menilai selama ini ada kesalahan atau putusnya komunikasi antara PTPN 9 dengan Pemda maupun masyarakat Klaten terkait penggunaan lahan agar ditanami tebu, dan Endang meminta Pemda Klaten membuat regulasi agar lahan-lahan kosong milik Pemda di Klaten dapat dimanfaatkan untuk menanam tebu. Menurut saya ini sudah bisa berkomunikasikan ya, tinggal untuk cari solusinya ya, apakah lahan tersebut disewa oleh PG, terus nanti lahan tersebut ya itu kan punya masyarakat, kita daya gunakan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Inas Nasrullah, juga menyarankan agar PTPN 9 berkomunikasi dengan Komisi 4 terkait masalah penanaman. Menurut Inas, pabrik gula Gondang Baru tidak hanya perlu diremajakan, tapi juga harus dibangun kembali dengan teknologi yang lebih modern. Baku itu kurang, katanya tidak ada lahan, gitu kan. Nah, lahannya sudah terbatas. Ternyata tanah bengkok milik kelurahan, milik kecamatan masih 7.500 hektar. Oh, dimakan. Siapa bilang lahannya nggak ada?
lahannya ada, tinggal persoalannya adalah komunikasi antara PTPN dengan Pemda itu zero, tidak ada sama sekali. Dari Provinsi Jawa Tengah, Nuki Tampu Bolon TVR Parlemen melaporkan. Kita masuk ke informasi yang terakhir. DPR RI segera membahas revisi Undang-Undang PNBP menyusul minimnya penerimaan negara dari sektor non-pajak. DPR RI bersama dengan Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi potensi penerimaan negara dari sektor non-pajak. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui saat Komisi 11 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hafiz Thohir menyayangkan minimnya pengelolaan PNBP oleh beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Sementara Indonesia memiliki potensi penerimaan dari sektor non-pajak yang sangat besar. Hafiz Thohir menjelaskan, dalam kasus Provinsi Batam di mana tingkat PNBP terbesar datang dari sektor sewa lahan, bandara, dan pelabuhan, tingginya tingkat lahan tidur atau lahan yang tidak dikelola dengan efektif merupakan gambaran lemahnya pengelolaan aset negara oleh lembaga negara. Menurut Hafiz, hal tersebut telah menyebabkan hilangnya potensi masuknya penerimaan negara dari sisi non-pajak dan dari sisi bisnis menghilangkan potensi pajak dan bea cukai. Oleh karena itu, Hafiz meminta BP Batam untuk lebih selektif dan memberikan hak guna lahan kepada investor yang serius dalam pengembangan lahan di Batam agar dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam. Tidak bisa lagi kita menyepelekan penerimaan negara ini baik dari pajak, bea cukai maupun non pajak. Itu karena mereka inilah akan menjadi sumber pembangunan bagi bangsa dan negara ini. 95% pembangunan kita dibiayai oleh pajak, non pajak dan bea cukai. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun mengatakan, terkait dengan target penerimaan negara sektor PNBP yang mencapai angka 250 triliun pada APBN 2017, dalam revisi undang-undang tersebut juga akan diatur terkait dengan pengolahan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan. Nah, mekanisme APBN yang berjalan inilah cukup penting bagaimana supaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak itu bisa dikelola dengan baik, transparan, penuh integritas dengan governance. Dari Provinsi Batam, Nanda Oktaviani TVR Parlemen melaporkan. Bisa demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.